Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahayu, NIM 2210541014, kelas E2, Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kampus 2, Payakumbuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal ujian UAS, Matematika, Kalkulus. Nah, jadi contoh soal yang pertama adalah satu fungsi utility Ahmad. Fungsi utility Ahmad U X1, X2 sama dengan X1 pangkat 0,7 X2 pangkat 1 kurang 0,7, di mana X1 adalah jumlah barang 1, X2 adalah jumlah barang 2. Di sini yang diketahui adalah harga barang 1. Harga barang 1 sama dengan 1. Harga barang 2 sama dengan 2. Kemudian pendapatan Ahmad adalah 80. Dan yang ditanya adalah konsumsi barang 1 dan 2 yang memaksimumkan utility. Jadi pembahasan dari soal yang pertama tadi adalah U sama dengan X1 pangkat 0,7. Kemudian X2 pangkat 1 dikurang 0,7. Jadi U sama dengan X1 pangkat 0,7, X2 pangkat 0,3. Kenapa didapatkan 0,3? Yaitu 1 dikurang 0,7. Kemudian X1 ditambah 2X sama dengan 80. Dapat kita lihat dari soal tadi, yaitu pendapatan Ahmad yang 80. Nah, kemudian U sama dengan yaitu U sama dengan X1 pangkat 0,7, X2 pangkat 0,3 ditambah lambda, di dalam kurung kita bikin pendapatan yang tadi 80 dikurang X1 dikurang 2X pangkat 2. Kemudian dapat kita cari dengan do U per do X pangkat 1 sama dengan, ini kita turunkan, sama dengan 0,7 X1 pangkat min 0,3, X pangkat 2 di pangkat 0,3 dikurang lambda sama dengan 0. Kemudian untuk mencari yang X2 yaitu do U per do X pangkat 2 sama dengan 0,3 X1 di pangkat 0,7. Kemudian X2 pangkat min 0,7 dikurang 2 lambda sama dengan 0. Lalu didapatkan lambda sama dengan 0,7X berpangkatkan min 0,3, X2 berpangkatkan 0,3. Kemudian do lambda sama dengan 0,3 X1 berpangkatkan 0,3, X2 pangkat min 0,3. Jadi lambda sama dengan 0,3 X1 pangkat 0,7, X2 pangkat min 0,7 per 2. Maka didapatkan 0,7 X1 pangkat min 0,3, X2 pangkat 0,3 sama dengan 0,3 X1 pangkat 0,7, X2 pangkat min 0,7 per 2. Kemudian 1,4 X1 pangkat min 0,3, X2 0,3 sama dengan 0,3 X1 pangkat 0,7, X2 pangkat min 0,7. Kenapa 1,4? Karena didapatkan dari 2 dikali min 0,7. Kemudian dituliskan 1 sama dengan 0,3 X1 pangkat 0,7, X2 pangkat min 0,7 per 1,4 X1 pangkat min 0,3, X2 pangkat min 0,3. Mohon maaf, X2 pangkat 0,3 seperti yang di samping atas tadi. Kenapa ditulis 1 sama dengan? Karena 1 itu memang ketentuannya. Kemudian di bawah 1 sama dengan 3 per 14 X1, X2 pangkat min 1. Jadi 1 sama dengan 3 per 14 X1, 1 per X2. Karena 1 per X2 karena diturunkan jadi X2 nya tadi berpangkat min 1. Jadi didapatkan X2 sama dengan 3 per 14 X1.
Selanjutnya 80 kurang X1 2X2 sama dengan 0. 80 tadi kita dapat dari pendapatan Ahmad tadi. Kemudian 80 dikurang X1 kurang 2 dikali 3/14 X1 sama dengan 0. 80 dikurang X1 kurang 3/14 X1 sama dengan 0. 80 dikurang 11/14 X1 sama dengan 0. Kenapa jadi 11/14? Karena X1 sama dengan 1/1 kan. Jadi sama jadinya 14/14. Jadi 14/14 kurang 11/14 3/14. Jadi dapatnya 11/14. Maka ditulis 80 kurang 11/14. Jadi dituliskan 80 dikurang 11/14 X1 sama dengan 0. 11/14 X1 sama dengan 80. 11 X1 sama dengan 14 dikali 80. 11 X1 sama dengan 14 dikali 80 dapatnya 1120. Nah, 1120 ini kita bagikan dengan 11. Jadi dapatnya 101,81. Jadi kita mendapatkan X1 sama dengan 101,81. Selanjutnya yaitu X1 tambah 2X2 sama dengan 80. Kita mendapatkan tadi X1-nya 101,81. Nah, kita tuliskan 101,81 ditambah 2X2 sama dengan 80. Lalu dipindah ruaskan 2X2 sama dengan 80 dikurang 101,81. Kenapa dikurang? Karena tadi dia positif, dipindah ruaskan menjadi negatif. Selanjutnya 2X2 sama dengan min 21,81. Hasil dari pengurangan 80 dikurang 101,81 tadi dapat min 21,81. Jadi kita dapatkan X2 adalah min 10,9. Kenapa dapat min 10,9? Min 10,9 ini kita dapatkan dari min 21,81 dibagi dengan 2. Lalu kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di soal yang nomor 2 diketahui Q sama dengan 2 akar L ditambah 3 akar K. Yang mana Q adalah jumlah barang, sedangkan L adalah jumlah tenaga kerja yang digunakan, dan K adalah jumlah modal yang digunakan. Jika harga tenaga kerja adalah 2, biaya modal 1, dan barang 8A. Kemudian perusahaan tersebut mengeluarkan biaya biaya manufaktur input sebesar 99. Jadi di sini 2L ditambah K sama dengan 99. 99 tadi adalah biaya input yang keluarkan tadi. Ini merupakan untuk mencari TC. Lalu P sama dengan 8 Do sama dengan 8 dikali 7. Kenapa 8 dikali 7? Karena tadi kita sebutkan 8A. Jadi saya umpamakan A-nya adalah 7. Jadi 8 dikali 7. 8 dikali 7 sama dengan 56. Yang ditanya adalah L, K, dan P. Yang ditanya adalah jumlah tenaga kerja, modal yang memaksimumkan profit, serta profit perusahaan manufaktur tersebut. Nah, yaitu dapat kita selesaikan dengan Q sama dengan 2L pangkat 1/2 ditambah 3K pangkat 1/2 ditambah lambda di dalam kurung 99 dikurang 2L dikurang K. Lalu dapatlah do Q per do L sama dengan L pangkat 1/2 dikurang 2 lambda sama dengan 0 untuk persamaan 1. Kemudian do Q per do K. Do Q per do K sama dengan 1,5 K berpangkat 1/2 dikurang do Q per do K sama dengan 1,5 dikurang 1,5 K berpangkat K 1/2 dikurang lambda sama dengan 0 untuk persamaan yang kedua. Selanjutnya adalah
do Q per do lambda sama dengan 99 dikurang 2L kurang K sama dengan 0 merupakan persamaan untuk persamaan yang ketiga. Nah, persamaan yang pertama dan kedua yaitu 2 lambda sama dengan L pangkat 1 per 2. Lambda sama dengan L per 2 berpangkatkan min 1 per 2 untuk persamaan yang pertama. Kemudian lambda sama dengan 1,5 K berpangkatkan min 1, jadi lambda sama dengan 1,5 K berpangkatkan min 1 per 2 untuk persamaan yang kedua. Nah, lalu L per 2 berpangkatkan min 1 per 2 sama dengan 1,5 K pangkat min 1 per 2. Lalu L pangkat min 1 per 2 berpangkatkan min 2 sama dengan 3K pangkat min 1 per 2 berpangkatkan min 2. Selanjutnya L sama dengan 3 per K 1 pangkat 2. 3 per K pangkat 1 per 2 sama dengan pangkat min 2. L sama dengan 3 per L sama dengan didapatkan hasilnya ya. L sama dengan 3 pangkat 1 per 2 per 3 pangkat 2. Lalu didapatkanlah hasil L sama dengan K per 9. Nah, lalu dicari 99 dikurang 2K per 9. Hasil yang tadi sama dengan K dikurang K sama dengan 0. 99 tadi merupakan input perusahaan yang ada di soal. Jadi 99 dikurang 2 per 9K kurang K sama dengan 0. Kemudian 99 sama dengan 11 per 9K sama dengan 0. 11 per 9K sama dengan 99. Nah, 11K sama dengan 99 yang tadi dikalikan dengan 9. Jadi 891. Kita dapatlah hasil K 81. Kenapa 81? Jadi 891 tersebut kita bagikan sama dengan 11. Nah, 2L ditambah K sama dengan 99. 2L tambah 81 sama dengan 99 atau bisa L sama dengan K per 9. L sama dengan 81 per 9. Dapat hasilnya L per 9. Nah, yang tadi pun 99 dikurang 81 juga hasilnya 9 karena 2L sama dengan 81 dibagi 2. Hasilnya juga 9 sama. Nah, untuk Pi sama dengan rumusnya adalah TR kurang TC. Nah, Pi sama dengan P kali Q dikurang TC. Tadi kita dapat P-nya 56. Jadi 56 ini dikalikan dengan 2 akar 9 ditambah 3 akar 81 dari yang kita dapatkan tadi. Nah, dikurang 99 sama dengan 56 dikali 33 hasil dari penjumlahan 2 akar 9 dan 3 akar 81 tadi dikurang 99. Nah, dapat hasilnya 1848. 1848 adalah hasil dari 56 dikali 33. Jadi 1848 dikurangkan dengan 99. Jadi dapatlah hasil Pi 1749. Selanjutnya ke soal yang ketiga. Di soal yang ketiga diketahui MPC sama dengan 0,15 ditambah 0,A per akar Y. Nah, kita misalkan A tersebut adalah 7, jadi 0,15 ditambah 0,7 per akar Y. Di sini diketahui C sama dengan 135, Y sama dengan 100. Yang mana C tersebut, Y adalah pendapatan dan C adalah konsumsi. Nah, yang ditanya adalah fungsi C dan S. S merupakan fungsi dari tabungan. Di sini dapat dijawab MPC sama dengan 0,15 ditambah 0,7 Y pangkat min 1 per 2. Nah, MPC sama dengan do L per do Y. C sama dengan 0,15 ditambah 0,7 Y pangkat min 1 per 2 do Y. Kemudian C sama dengan 0,15 Y ditambah 0,7 Y pangkat 1 per 2 DY.
per 0,5. Lalu didapatkan hasilnya C sama dengan 0,15Y ditambah 2,3Y pangkat 1 per 2. 2,3 didapatkan dari 0,7 per 0,5 tadi. Kemudian ditambah dengan C. C sama dengan 0,15Y ditambah 2,3 akar Y ditambah C. Kemudian kemudian 135 sama dengan 0,15 100. Kenapa 100? Karena tadi Y-nya kita dapatkan adalah di soal adalah 100 yang sudah diketahui Y sama dengan 100. Kemudian 135 sama dengan 0,15 dikali 100 ditambah 2,3 akar 100 ditambah C. 135 sama dengan 38 ditambah C. Kemudian dipindah ruaskan menjadi 135 dikurang 38 sama dengan C. Kenapa dikurang dengan 38? Karena positif, kalau dipindah ruaskan menjadi negatif. Dapatlah hasil C sama dengan 97. Maka fungsi C sama dengan 0,15Y ditambah 2,3 akar Y ditambah 97. Untuk fungsi Saving, Y sama dengan C tambah 1 atau dengan keseimbangan S sama dengan 1, maka Y sama dengan C ditambah dengan S. S sama dengan Y dikurang C. S sama dengan Y dikurang 0,15Y ditambah S sama dengan Y dikurang 0,15Y ditambah 2,3 akar Y ditambah 97. Jadi hasilnya S sama dengan Y dikurang 0,15Y kurang 2,3 per 2,3 akar Y dikurang 97. Hasilnya adalah S sama dengan 0,85Y dikurang 2,3 akar Y kurang 97. Lanjut ke soal yang nomor 4. Di soal yang nomor 4 disuruh carilah nilai grafik Y sama dengan X pangkat 2 tambah 5, yaitu antara X sama dengan 0 dan X sama dengan A. Di sini juga kita umpamakan A tersebut adalah 7, maka X sama dengan 7. Jadi yang dicari adalah antara 7 dan 0. Jadi X pangkat 2 ditambah 5 sama dengan 1/3 X di pangkat 3 ditambah 5X antara 7 dan 0. Sama dengan 1/3 dikali 7 pangkat 3 ditambah 5 dikali 7 pangkat 0 dikurang 1/3 dikali 0 pangkat 3 dan 5 dikali 0. Dapat hasilnya 343/3 ditambah 35 dikurang 0. Lalu sama dengan 114,3 ditambah 35. Dapatlah hasilnya 149,3. Untuk soal selanjutnya, untuk soal yang nomor 5. Soal yang nomor 5 ini diketahui fungsi Q sama dengan akar P dikurang 40/3. Di sini diketahui Q adalah 3. Yang ditanya, carilah produsen surplus saat Q sama dengan 3. Berarti kita mencari PS. Nah, jadi jawabannya adalah Q sama dengan akar P dikurang 40 per Q. Akar P dikurang 40/3. Nah, Q pangkat 2 sama dengan 4 dikurang 40/3. Lalu 3Q pangkat 2 sama dengan P dikurang 40. Kita pindah ruaskan menjadi P sama dengan 40 ditambah 3Q pangkat 2. Nah, di sini dapat kita turunkan menjadi P sama dengan 40 ditambah 3 dikali 3 pangkat 2 sama dengan hasilnya 67. Untuk mencari, dapatlah PS. Untuk mencari PS kan sama dengan PS sama dengan P0 dikali Q0 sama dengan dikurang 40 ditambah 3Q pangkat 2 untuk mencari yang 3 di antara 3 sama dengan 0 tadi. Nah, kemudian 67 dikali 3 dikurang 67 dikali 3 kurang 40 Q ditambah Q pangkat 3 di antara
3 sama dengan 0 tadi. Antara 3 dan 0, bukan sama dengan ya. Sama dengan hasilnya di bawah 201 dikurang 40 dikali 3 ditambah 3 pangkat 3. Nah, dikurang dengan 40 dikali 0 ditambah 0. Lalu 201 dikurang 147 dikurang 0. 147 adalah hasil dari penjumlahan yang di atas tadi. Kemudian 201 dikurang 147 sama dengan, dapatlah PS hasilnya 54. Sekian dari saya pembahasan dari soal UAS Matematika Ekonomi Kalkulus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.